Ada kisah di Tatar Sunda yang hingga kini masih misteri. Patung dua sosok lelaki berdiri di jalan raya Ciherang, memisahkan cadas Pangeran atas dan bawah, Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyimpan cerita heroik keberanian seorang bupati menentang kebijakan gubernur jenderal. Patung tersebut menampilkan sosok lelaki mengenakan topi trikon, berbusana militer lengkap dengan jubah dan pedang, nampak menyodorkan tangan kanan dan disambut jabatan tangan kiri lelaki lainnya berikat kepala Sunda, sementara tangan kanan memegang keris. Patung Pangeran Kornel, begitulah masyarakat menyebutnya. Bupati Sumedang kala itu Sutarja di tahun 1983 sampai 1988 menginisiasi pembuatan patung tersebut untuk mengenang keberanian Bupati Sumedang, Pangeran Kusumardinata IX atau Pangeran Kornel, menentang perbudakan H.W. Dendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pangeran Kusumardinata IX, menurut Raden Muhammad Ahmad Wiraatmaja, kala itu tidak tega melihat penderitaan rakyat saat pembangunan jalan raya penghubung antara Parakan Muncang dan Sumedang. Pengerjaannya sangat sulit karena kondisi medan terjal ditambah kontur tanah yang sangat keras. Banyak pekerja tewas kala bekerja membelah jalan. Dendels kemudian bertanya, mengapa jabat tangannya disambut tangan kiri? Kusumardinata IX kemudian menceritakan beban kerja rakyat saat membangun jalan di cadas Pangeran. Sang Marsekal pun menerima dan menyerahkan pengerjaan kepada pasukan Zeni. Benarkah peristiwa pertemuan dan jabat tangan Dendels Kusumardinata IX pernah terjadi? Guru Besar Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Profesor Djoko Marihandono, menelusur data atau sumber historis berkait peristiwa pertemuan Dendels bersama Kusumardinata di Ciherang. Menurut tradisi administrasi kolonial, setiap peristiwa termasuk kedatangan seorang gubernur jenderal pasti akan meninggalkan catatan dan laporan sangat panjang. Mulai laporan keberangkatannya, daerah mana saja kunjungannya, siapa saja tamunya atau orang yang dikunjungi, pasti akan tercatat lengkap dan tersimpan sebagai arsip. Tapi anehnya, pertemuan Dendels Kusumardinata tak terdokumentasi sama sekali. Peristiwa pertemuan Gubernur Dendels dan Pangeran Kusumardinata tidak tertulis dalam arsip manapun. Beberapa tertulis leksikografi tentang masa pemerintahan Dendels pun tak pernah mencuplik peristiwa tersebut. Sementara
sumber utama tentang pertemuan itu hanya ada pada prasasti di bawah patung Pangeran Cornell. Munculnya mitos dan legenda Daendels Kusumadinata menurut Marihandono menunjukkan polarisasi politik semasa dan setelah pemerintahan Daendels. Tak hanya terjadi sebatas pada kalangan Eropa, tapi juga melibatkan kaum Bumiputra. Munculnya legenda patung Pangeran Cornell, beberapa kalangan pejabat Eropa berusaha menciptakan citra tentang Daendels di mata para elit penguasa dan masyarakat Bumiputra. Hal ini sengaja dimunculkan dan digunakan oleh orang-orang Eropa anti Daendels untuk menyatakan megaproyek Daendels tidak berhasil mengentaskan kondisi kehidupan rakyat. Pembangunan jalan raya pos atau The Great Post Week dari Anyer hingga Panarukan yang dimulai pada tahun 1808 ditandai dengan mobilisasi besar-besaran tenaga kerja wajib dari masing-masing kabupaten. Karena anggaran pembangunan terbatas, William Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Hindia Timur tahun 1808 hingga 1811 yang memperkarsai pembangunan jalan raya itu meminta para bupati menyediakan tenaga kerja wajib dengan upah murah. Mobilisasi kerja wajib yang oleh sejumlah kalangan disebut dengan kerja paksa itulah yang memicu terjadinya ketegangan antara penduduk pribumi dan penguasa Belanda. Ketegangan terjadi karena para pekerja menanggung beban kerja yang amat berat dalam kondisi perbekalan terbatas dan upah sangat kecil, yakni antara 1 ringgit perak hingga 10 ringgit perak per meter. Ketegangan itu juga muncul di ruas Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, karena pekerja wajib membelah bukit di medan yang curam. Padahal saat itu alat yang tersedia hanya berupa linggis. Dalam cerita rakyat Sumedang, Bupati Sumedang Pangeran Kusumadinata IX atau yang dikenal sebagai Pangeran Cornell tidak rela rakyatnya diperlakukan semena-mena selama pembangunan jalan raya pos itu. Cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan Pangeran Cornell berjabat tangan menggunakan tangan kiri dengan Daendels, sedangkan tangan kanannya memegang keris. Pangeran Cornell tidak senang rakyatnya dikorbankan hanya untuk memenuhi keinginan Belanda membangun jalan melalui Cadas Pangeran. Di lain pihak, keberanian Pangeran Cornell itu justru dipertanyakan karena umurnya masih sangat muda saat jalan raya pos dibangun. Berdasarkan konsep dekonstruksi, sejarah harus dibangun di atas bukti seperti arsip. Dalam arsip berbahasa Belanda dan Melayu Sunda disebutkan jalan raya pos itu memberikan manfaat untuk kelancaran pengangkutan komoditas kopi. Dalam tradisi administrasi kolonial,
Setiap peristiwa penting di daerah-daerah yang berkaitan dengan pemerintah pasti akan langsung dilaporkan, termasuk pertemuan antara Pangeran Cornell dan Daendels. Bisa dianggap penting mengingat Pangeran Cornell berani bersalaman menggunakan tangan kiri. Namun lagi-lagi ternyata tidak ada satupun arsip yang menyebut pertemuan Pangeran Cornell dengan Daendels. Melihat prasasti yang menyebut bahwa cadas pangeran dibobok pada 29 November sampai 12 Maret 1812, patut diduga bahwa yang datang meninjau pembangunan jalan dan bersalaman dengan Pangeran Cornell tersebut bukan Daendels, karena Daendels meninggalkan Nusantara pada 29 Juni 1811. Melihat prasasti yang menyebut bahwa cadas pangeran dibobok pada 26 November sampai 12 Maret 1812, patut diduga bahwa yang datang meninjau pembangunan jalan dan bersalaman dengan Pangeran Cornell tersebut bukanlah Daendels, karena Daendels meninggalkan Nusantara pada tanggal 29 Juni 1811.